Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizal, SE MSI AKCMA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nisa Ulmahfuzana Sution, Melani Putri Effendi, dan Nabila Balkis. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi kami terkait mengelola organisasi bisnis. Nah, adapun hal yang melatar belakangi dari topik terkait yang akan kami jelaskan yaitu dalam menjalankan bisnis, kita tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi. Nah, organisasi bisnis adalah tempat di mana orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, sekarang ini, bisnis makin mudah dijalankan terutama lewat internet dan media sosial. Tapi sayangnya, masih banyak orang yang membuka usaha tanpa tahu bagaimana cara mengelola bisnis yang benar. Nah, mereka sering tidak punya struktur atau sistem kerja yang jelas. Padahal, supaya bisnis bisa berjalan dan bertahan lama di era sekarang, kita bukan hanya membutuhkan sekedar ide dan modal. Kita juga perlu mengatur organisasi dengan baik, mulai dari pembagian tugas, pengaturan tim, membuat strategi, sampai menggunakan teknologi di era sekarang ini. Kalau semua itu dapat dikelola dengan baik, bisnis akan lebih kuat, efisien, dan bisa bersaing di tengah banyaknya pesaing. Jadi, penting sekali bagi pelaku usaha untuk tahu cara mengelola organisasi bisnis agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk semua, baik pemilik, karyawan, maupun masyarakat setempat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan organisasi bisnis. Seperti yang kita tahu, pengelolaan itu adalah proses di mana kita mengatur, kemudian mengarahkan sebuah organisasi atau sebuah kegiatan agar berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengelolaan ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki, baik itu manusia, keuangan, maupun teknologi. Kemudian ada tujuan organisasi bisnis. Nah, yang pertama itu ada mencari keuntungan, yang dimana ini memperoleh keuntungan dari hasil penjualan produk atau jasa. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, dengan memahami kebutuhan konsumen ini, bisnis dapat menciptakan produk yang tepat guna dan bernilai bagi pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga ada memberikan lapangan pekerjaan. Kegiatan bisnis ini tentu membuka peluang kerja bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang keempat ada mengembangkan perekonomian. Bisnis mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan produksi, kemudian ada kegiatan distribusi dan konsumsi. Nah, yang kelima menjalin kerjasama yang baik. Nah, tentu dalam tujuan organisasi bisnis ini pasti harus menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak seperti pemasok, pelanggan, mitra usaha, dan pemerintah. Kemudian yang keenam ada mengembangkan inovasi dan teknologi. Nah, persaingan mendorong bisnis untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi. Nah, yang ketujuh ada membangun citra positif di masyarakat. Nah, dengan membangun atau menjaga kualitas produk, kemudian pelayanan yang baik, serta tanggung jawab sosial, bisnis ini dapat membangun reputasi yang positif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, kemudian ada fungsi dari organisasi bisnis. Nah, yang pertama itu fungsi produksi. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana bisnis menghasilkan barang atau jasa. Misalnya sebuah pabrik membuat makanan ringan atau sebuah jasa mencuci mobil menyediakan layanan cuci bersih kendaraan. Nah, yang kedua ada fungsi pemasaran atau marketing.
di mana setelah produk jadi, bisnis harus memasarkannya ke konsumen. Fungsi pemasaran ini mencakup promosi, penentuan harga, distribusi, dan layanan pelanggan. Fungsi ketiga ada fungsi keuangan. Fungsi ini mengatur bagaimana bisnis mendapatkan dana, membayar kebutuhan operasional, dan memastikan keuangan perusahaan tetap sehat. Kemudian yang keempat ada fungsi sumber daya manusia. Karyawan itu adalah aset penting dalam bisnis. Nah, fungsi ini mengurus proses seperti pelatihan, pengembangan kemampuan, kemudian ada pemberian gajinya, serta menjaga motivasi dan kesejahteraan pegawai agar mereka bekerja dengan baik. Nah, kemudian yang kelima ada fungsi manajemen dan administrasi umum. Fungsi ini bertugas merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi semua bagian organisasi. Yang keenam ada fungsi inovasi dan pengembangan. Dalam dunia bisnis pasti selalu berubah-ubah. Untuk itu perusahaan perlu terus berinovasi baik dalam produk, cara pelayanan, atau sistem kerja. Kemudian yang ketujuh ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini menunjukkan bahwa bisnis juga punya tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Contohnya dengan tidak merusak lingkungan, kemudian ikut mendukung kegiatan sosial atau membantu masyarakat sekitar lewat program. Nah, materi selanjutnya itu tentang peran manajemen dalam mengelola organisasi bisnis. Nah, manajemen memiliki peran penting dalam mengarahkan jalannya organisasi bisnis agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, adapun fungsi manajemen dan organisasi bisnis itu terdiri dari 4 aspek utama. Nah, itu ada planning, organizing, leading, dan controlling. Yang pertama kita bahas di sini adalah perencanaan atau planning, di mana planning adalah proses menentukan tujuan organisasi dan cara-cara untuk mencapainya. Nah, dalam perencanaan, manajer harus menganalisis lingkungan internal dan eksternalnya, memilih alternatif yang terbaik, dan mengembangkan rencana organisasi secara rinci guna mencapai sebuah tujuan organisasi. Kemudian aspek yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, di mana proses ini adalah proses mengatur sumber daya, baik manusia, finansial, maupun fisik organisasi agar tujuan dapat tercapai. Kemudian, aspek yang ketiga adalah pengarahan atau leading, di mana pengarahan adalah proses memotivasi dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam pengarahan, manajer harus mengkomunikasikan tujuan dan rencana, memotivasi karyawan, dan mengarahkan karyawannya, serta mengembangkan karyawan agar dapat tercapai tujuan yang ingin kita capai. Kemudian, aspek yang keempat adalah pengendalian atau controlling, di mana pengendalian adalah proses memantau dan mengendalikan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Nah, dalam pengendalian, manajer harus menentukan standar kinerja, mengukur kinerja, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi. Nah, materi selanjutnya itu tentang kepemimpinan dalam organisasi bisnis. Nah, di semester sebelumnya kita udah pernah belajar tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, integritas, kemampuan komunikasi yang baik, dan kecerdasan emosional. Kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan budaya kerja yang positif, mendorong kolaborasi tim, dan meningkatkan moral kerja. Nah, tipe-tipe kepemimpinan itu ada banyak ya. Nah, di sini yaitu ada otoriter, kemudian ada demokratis, kemudian transformasional, laissez-faire, dan yang terakhir adalah servant. Nah, masing-masing tipe kepemimpinan ini itu punya ciri khas tersendiri dalam memimpin organisasinya.
Nah, yang pasti, setiap tipe kepemimpinan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Efektivitasnya dapat bergantung pada situasi dan konteks organisasi yang sedang dijalani. Oke, selanjutnya adalah strategi pengembangan organisasi bisnis. Nah, pengembangan organisasi bisnis adalah serangkaian upaya terencana untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi, yang tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang lebih baik, beradaptasi dengan perubahan, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Nah, berikut ini adalah beberapa strategi utama. Yang pertama adalah analisis SWOT atau SWOT, di mana SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah strength atau kelebihan, di mana karakteristik internal positif yang memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya, merek yang kuat, tim yang berpengalaman, teknologi unggul, atau proses operasional yang efisien. Kemudian yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan, yaitu karakteristik internal negatif yang dapat menghambat kinerja. Contohnya adalah kurangnya modal, teknologi usang, rantai pasok yang tidak efisien, atau kurangnya inovasi. Kemudian yang ketiga adalah opportunities atau peluang, di mana kondisi ini adalah kondisi eksternal yang menguntungkan dan dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Contohnya adalah tren pasar yang berkembang, kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, atau perkembangan teknologi baru. Kemudian yang keempat adalah threats atau ancaman, yaitu di mana kondisi eksternal yang berpotensi merugikan sebuah organisasi. Nah, contohnya itu adalah munculnya pesaing baru, kemudian perubahan preferensi konsumen, resesi ekonomi, atau perubahan regulasi yang merugikan. Selanjutnya, ada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Inovasi adalah proses menciptakan dan mengimplementasikan ide-ide baru yang menghasilkan nilai bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Inovasi dapat berupa produk atau layanan baru, proses bisnis yang lebih efisien, model bisnis yang berbeda, atau pendekatan pemasaran yang kreatif. Terus ada adaptasi. Adaptasi terhadap perubahan pasar yaitu kemampuan organisasi untuk merespon dan menyesuaikan diri dengan perubahan tren konsumen, teknologi baru, regulasi pemerintah, atau tindakan pesaing. Adaptasi memerlukan fleksibilitas, kemampuan belajar yang cepat, dan kemauan untuk mengubah cara kerja yang sudah mapan. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan risiko dan keberlanjutan bisnis. Pengelolaan risiko itu terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko atau tujuan risiko. Keberlanjutan bisnis yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Terakhir ada teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan organisasi bisnis. Teknologi informasi dan digitalisasi telah menjadi kekuatan transformatif dalam pengelolaan organisasi bisnis modern. Keduanya menawarkan berbagai alat dan kemampuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya asing. Ada beberapa bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada peran teknologi informasi dalam manajemen bisnis. Yang kedua, digitalisasi proses bisnis dan transformasi digital. Digitalisasi ini adalah proses mengubah proses bisnis yang sebelumnya manual atau berbasis kertas menjadi proses yang lebih digital atau lebih modern. Transformasi digital ini adalah penggunaan teknologi digital secara fundamental untuk mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Ini melibatkan perubahan budaya, proses, dan teknologi secara menyeluruh. Ada beberapa bagian yang harus diperhatikan dalam teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan organisasi bisnis.
Yang pertama itu adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini berguna untuk sistem informasi manajemen atau SIM, menyediakan data dan informasi yang relevan. Yang kedua itu ada komunikasi dan kolaborasi. Ini berguna untuk alat komunikasi seperti email, platform pesan instan, dan konversasi video, memfasilitasi komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada operasi bisnis. TI ini digunakan untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan berbagai proses operasional. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan. Ini teknologi digital memungkinkan organisasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Manajemen sumber daya manusia atau SDM membantu dalam pengelolaan data karyawan, rekrutmen, pelatihan, penilaian, kinerja, dan administrasi benefit. Selanjutnya ada digitalisasi proses bisnis. Yang pertama itu penggunaan sistem elektronik untuk persetujuan dokumen. Yang kedua, implementasi alur kerja digital untuk tugas-tugas rutin. Yang ketiga, penggunaan aplikasi seluler untuk layanan pelanggan. Dan yang terakhir, penggunaan sensor dan Internet of Things untuk memantau dan mengoptimalkan operasi. Selanjutnya ada transformasi digital. Yang pertama, pengembangan produk dan layanan digital baru. Yang kedua, penyediaan pengalaman pelanggan yang profesional dan terintegrasi melalui berbagai saluran digital. Yang ketiga, penggunaan data dan analitik untuk memahami pelanggan dan pasar dengan lebih baik. Pembangunan ekosistem digital dan kemitraan strategi. Nah, dari semua paparan materi yang telah kami jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwasanya bisnis tidak hanya bergantung pada ide atau modal saja, tetapi juga memerlukan sistem yang teratur, manajemen yang baik, dan kerjasama tim yang baik juga. Nah, pengelolaan bisnis mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, manajemen berperan penting dalam menyusun rencana, mengatur sumber daya, memimpin dan mengawasi operasional. Kepemimpinan efektif, pengambilan keputusan yang tepat, serta kemampuan memecahkan masalah juga mendukung kinerja organisasi. Nah, untuk berkembang, bisnis perlu strategi seperti analisis SWOT, SWOT, kemudian inovasi, dan adaptasi terhadap pasar. Pengelolaan risiko dan keberlanjutan menjadi kunci, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global. Manajemen risiko yang baik mampu bertahan menghadapi tantangan ekonomi, perubahan pasar, dan krisis global. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.